Berburu kuliner di kota Surabaya bisa dibilang tidak ada habisnya. Tidak hanya menu-menu lokal, di kota Pahlawan ini juga banyak tempat-tempat kuliner yang menyajikan hidangan mancanegara dengan konsep yang unik. Mulai dari kafe yang menyajikan hidangan penutup tradisional ala Taiwan, hingga resto ala bangsawan Eropa yang penyajiannya cukup unik dengan memberi narasi menu yang disajikan. Penasaran nih, katanya di kota Surabaya ini di salah satu gangnya ada satu tempat hidden game yang kalau masuk ke pintu situ kita bisa berasa berada di Taiwan. Saya mau buktikan ya. Sepintas mungkin banyak orang yang tidak mengira tempat yang satu ini merupakan sebuah kafe. Selain lokasinya berada di sebuah gang permukiman padat penduduk, pintu masuknya pun tak seperti pintu-pintu kafe pada umumnya. Namun justru inilah menariknya. Ya, setelah pintu dibuka, ternyata Anda akan dibawa seolah berada di Taiwan. Konsep yang disajikan memang mengusung konsep kafe vintage di Taiwan, mulai dari ornamen-ornamen hingga hiasan ala Taiwan. Di kafe ini memiliki menu andalan dessert atau hidangan penutupnya, yaitu swapping atau kalau di Indonesia kita mengenalnya dengan nama es campur. Rasanya kalau es campur ala Taiwan ini ternyata lebih creamy sekali ya. Jadi mereka mengandalkan santan begitu. Dan juga kalau isiannya ini berbeda dengan es campur pada umumnya yang biasanya kita makan. Di sini lebih banyak umbi-umbian, ada ubi ungu, kemudian juga ada ubi kuning dan juga yang pasti ada kacang-kacangan. Ada kacang hijau dan juga kacang merah. Begitu dimakan rasanya solid banget. Hampir semua menu yang disajikan di kafe ini adalah menu-menu tradisional Taiwan. Untuk hidangan utama banyak menggunakan bahan utama mie, yang membedakan dengan olahan mie dari negara-negara lain. Untuk mie khas Taiwan cenderung diolah dengan rempah khusus seperti adas, kapulaga, dan Sichuan peppercorn atau rempah mala khas Taiwan yang menghasilkan rasa pedas berbeda. Sementara untuk olahan pencuci mulut pada Taiwan lebih menonjolkan paduan cita rasa gurih dan manis. Kalau untuk mie-nya pastinya kuah kita banyak menggunakan rempah-rempah khas Taiwan ya. Jadi memang bedanya dengan mie yang lain, kuahnya itu sangat rich dan berempah seperti itu. Kalau untuk es campurnya sendiri mungkin sedikit berbeda dengan es campur Indonesia. Kita sebutnya tuh swapping ya. Jadi isinya ada seperti biji salak gitu, olahan dari ubi gitu kan, dan buah-buahan serta ada es krim seperti itu. Menarik kayaknya, coba aja dulu gitu. Kita chicken Malay noodle. Enak sih, maksudnya walaupun pedas masih bisa dinikmati untuk cuaca Surabaya yang panas ini masih masuk. Dari benua Asia kita bergeser ke Eropa. Eits, tenang aja, lokasinya masih tetap di Surabaya kok. Ya, resto yang satu ini juga tidak kalah uniknya. Ketika memasuki ruang utama resto, pengunjung akan disambut dengan motion picture atau gambar bergerak yang ceritanya nih merupakan sebuah keluarga bangsawan Eropa. Uniknya, cara penyajian di resto ini tidak sekedar mengantarkan menu pengunjung. Namun, pelayan akan menyajikan menu sambil menarasikan kisah di balik menu tersebut. Jadi Beauty and the Beast ini terinspirasi dari kisah cinta anak Mr. Botella. Kita sih baru pertama kali ya minum kayak gini. Biasa kan minum kopi gitu ya biasa. Nah kalau ini tuh kayak kita minum mocktail terus ada penyajiannya dan sambil diceritain juga gitu dari kisah fiksinya dari sini gitu. Bagus banget sih, cantik juga tampilannya. Jadi kayak best experience untuk pertama kali kita nyoba sih. Ya, salah satu minuman favorit di kafe ini adalah mocktail yang dibuat dari air soda yang dicampur dengan campuran aneka sirup. Disajikan dengan baki ala kerajaan dan hiasan bunga mawar, membuat tampilan minuman yang satu ini menjadi menarik. Nah, Anda jangan kaget saat minuman dibuka akan ada asap-asap yang mengepul beberapa saat. Tapi tenang saja, ini aman, tidak berbahaya. Karena kesan asap tersebut sebenarnya merupakan smoke atau asap dari serbuk kayu yang dibakar. Jadi salah satu signature minuman kami ini adalah Beauty and the Beast. Itu jadi dari penyajiannya yang unik, disajikan dengan smoker gun yang beraroma cherry pie dan dipastikan aman, lalu dipercantik oleh tangkai mawar. Nanti akan diberikan narasi dari waitress kami. Tidak mau melewatkan pengalaman nongkrong sambil menikmati dessert yang unik, saya juga mencoba salah satu menu yang bisa dibilang terbatas. Namanya Once Upon a Time in Butella. Katanya sih menu ini sering disajikan di pesta-pesta dan sabang-sawan Eropa. Iya,
Kalau ini sih katanya salah satu limited menunya di sini ya, karena proses pembuatannya ini 1 hari, jadi nggak selamanya, nggak 1 hari ini pasti akan disajikan. Saya penasaran gimana rasanya. Ini lebih kayak ada krim. Terus menariknya di sini di tengah-tengahnya tuh kayak ada surprise-nya itu karena ada potongan apel. Selain rasanya nih yang menurut saya menarik karena tadi waktu menyajikan ini juga si pelayan juga sambil menarasikan atau membuat saya mengetahui tentang sejarahnya dari menu yang disajikan ini. Rata-rata untuk hidangan penutup atau dessert di resto ini dibanderol dengan harga Rp45.000 hingga Rp65.000. Ya Clarissa, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.